Mes Hilges mengutarakan bahwa keluarga menjadi alasan dirinya memilih menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Mes Hilges merupakan bek tengah klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Twente. Nama pemain berusia 23 tahun ini beserta pemain PEC Zwolle, Eleanor Reijenders, menjadi pembicaraan hangat setelah keduanya diumumkan oleh Erick Thohir akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga tanah air. Mes mengaku bahwa pengaruh keluarga sangat kuat baginya dalam menentukan pilihan. "Saya berasal dari Amersfoort dan di sana keluarga Indonesia saya tinggal," ujarnya. "Seluruh keluarga sudah menunggu momen ini. Semoga hal itu akhirnya terjadi. Sekarang saya sudah memutuskan dan semua orang sangat bangga termasuk saya sendiri untuk memulai petualangan," ucap Hilges. Ia pun menjelaskan lebih lanjut soal hubungan dekatnya dengan keluarga dari sisi Indonesia tersebut. "Saya punya keluarga sangat besar, 9 bibi dan paman kalau tak salah. Juga ada orang tua dan kakek nenekku," tuturnya. "Saya habiskan tiap akhir pekan bersama keluarga Indonesia dan pergi ke gereja bersama mereka pada hari Minggu. Setelah itu, kami makan dan habiskan waktu bersama. Hal ini sangat memengaruhi saya secara pribadi. Ini juga sangat penting bagi mereka. Keluarga sangat senang saya akan bermain bagi Indonesia. Mereka semua sangat bangga, sangat senang. Sayang, kakek dan nenek sudah tidak bersama kita lagi tetapi mereka pasti bangga mengetahui aku akan bermain untuk Indonesia," tambahnya. Ia pun menjelaskan bahwa faktor keluarga ini membuat keputusan bermain bagi timnas Indonesia menjadi pilihan mudah. "Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas Belanda sangat hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia," tutupnya. Video aksi kocak kiper naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes bernyanyi di atas kursi saat makan bersama para pemain tim Merah Putih viral di media sosial pada Sabtu, tanggal 7 September, malam. Martin Paes menjadi sorotan usai debut gemilang bersama timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, tanggal 6 September. Martin Paes tampil kokoh di bawah mistar gawang timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Tercatat, kiper yang tergabung bersama klub FC Dallas di Major League Soccer itu melakukan 3 penyelamatan, 2 tinjuan, 4 sapuan, dan 1 kali menggagalkan penalti saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Tetapi, Martin Paes bukan hanya viral karena aksinya di lapangan, melainkan dia juga viral karena bernyanyi di tengah-tengah pemain saat makan bersama. Dalam video yang beredar di media sosial tampak Martin Paes naik ke atas kursi sambil bernyanyi lagu Stand By Me yang dipopulerkan band King. Aksi Martin Paes nyanyi di atas kursi saat makan bersama itu pun mendapat apresiasi dari rekan-rekannya dan menambah keceriaan suasana makan bersama timnas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi bikin publik Vietnam mengakui kekuatan timnas Indonesia yang membuat Asia ketakutan karenanya. Timnas Indonesia membuka kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil cukup memuaskan saat bertandang ke markas Arab Saudi. Banyak yang tidak menyangka timnas Indonesia berhasil mengimbangi tuan rumah. Publik Vietnam salah satu yang antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menyebut timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia ketakutan. Sepak bola Indonesia membuat seluruh Asia ketakutan. Indonesia telah menunjukkan potensi yang luar biasa, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Mereka memang tak menjadi unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tim besutan Sintayong sudah membuktikannya, menunjukkan kekuatan dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang, tulis dan Tri.vn.
Sultan Al Ghanam mengaku hasil imbang di King Abdullah Sports City bukan karena timnya tampil buruk, tetapi memang Indonesia tampil luar biasa. Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan bahkan dinilai mengalami perkembangan yang begitu pesat, hingga sampai pada level saat ini. Kami bermain bagus tapi kami tidak dapat menyangka Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, ucap Sultan Al Ghanam. Pantas diakui bahwa peningkatan performa timnas Indonesia karena diperkuat banyak pemain keturunan alias diaspora. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan alias diaspora dari Belanda. Itu tidak salah, namun komentar seperti itu akan meremehkan potensi yang dimiliki skuad Garuda, tulis dan Tri.vn. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong akhirnya buka suara terkait situasi Elkan Bagot yang sampai sekarang belum lagi mendapat panggilan bela skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot memang cukup lama absen dari timnas Indonesia termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia adalah awal tahun 2024 lalu. Saat itu, dirinya jadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Beredar rumor jika absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia ditengarai lantaran sang pemain yang menolak hadir saat skuad Garuda tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Namun dalam pernyataan terbarunya, Sintayong menjelaskan jika situasi yang dialami Elkan saat ini cukup sensitif untuk dibahas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun meminta agar Elkan Bagot sendiri yang berbicara terkait masalah yang ia alami di timnas Indonesia. Memang ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal, ucap Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong menyinggung perihal tanggung jawab para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Meski dirinya punya wewenang untuk memanggil pemain, namun para penggawa Garuda harus punya tanggung jawab untuk tidak mengecewakan para supporter ketika sudah berseragam merah putih. Kalau mau jadi pemain timnas Indonesia, menggunakan lambang Garuda di dada mereka, itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, jelasnya.